semuanya, perkenalkan nama saya Nenda Bilkis Abdullah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawancara saya di SMP Lab School VIP UMJ dengan tema pengaruh emosi dalam proses belajar siswa. Nah, tema ini mengapa saya ambil? Karena tema ini sangat relevan dengan situasi yang sering dihadapi siswa di sekolah, di mana praktik pendidikan sekarang itu lebih berfokus pada aspek kognitif seperti nilai, hafalan, dan kemampuan logika, sementara aspek emosional seringkali diabaikan. Oleh karena itu, saya mengangkat ini yang bertujuan untuk melengkapi pendekatan pembelajaran dengan cara yang lebih terpadu dan berfokus pada aspek kemanusiaan. Jadi, berdasarkan wawancara saya dengan salah satu guru di SMP Lab School VIP UMJ, bahwasanya emosi siswa itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Guru juga menyadari bahwa saat siswa mengalami kelelahan seperti setelah berkegiatan tanpa jeda istirahat, mereka menjadi kurang kondusif dan sulit fokus dalam belajar. Guru juga menerapkan pendekatan empatik dengan mengajak siswa berbicara tentang emosi mereka, juga membantu mereka menemukan solusi apabila sedang mengalami masalah, serta memvalidasi perasaan siswa tanpa menghakimi. Hal ini juga bertujuan agar siswa belajar mengenali lalu mengelola emosinya dengan baik. Sekolah juga menyediakan layanan konseling dengan psikolog dan juga adanya metode coaching oleh guru atau wali kelas untuk mendukung perkembangan emosi dan akademik siswa. Meskipun secara umum emosi negatif itu tidak terlalu mengganggu hasil belajar siswa, namun suasana di kelas bisa menjadi tidak kondusif dan mempengaruhi siswa yang lain. Nah, dari wawancara saya dengan salah satu siswa, diketahui bahwa ia merasakan emosi positif saat belajar kelompok karena merasa senang belajar bersama, bekerja sama dalam kelompok bersama teman-teman terdekatnya. Saat mengalami emosi negatif juga ia tetap bisa berkonsentrasi saat belajar, namun lebih memilih untuk menyendiri dan hanya bercerita pada orang tuanya saja sebagai cara menenangkan diri jika mendapati masalah. Nah, teori yang saya kaitkan yaitu dengan teori kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Menurut Goleman, di tahun 2000, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Nah, guru di SMP Lab School VIP UMJ ini sudah menerapkan pendekatan yang sejalan dengan teori ini, seperti memvalidasi emosi dan mendengarkan tanpa menghakimi, yaitu empati dengan keterampilan sosial, dan siswa juga menunjukkan pengendalian diri dengan memilih menyendiri sebagai bentuk upaya pengendalian emosi.
walaupun cenderung belum terbuka dengan lingkungan sekolah, dari wawancara saya dengan siswi, meskipun dia mengalami emosi negatif, ia tetap bisa berkonsentrasi dan belajar dengan baik. Ini menunjukkan adanya motivasi intrinsik dan ketahanan emosional yang merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Nah, siswa tersebut tahu cara menenangkan diri, yaitu dengan menyendiri dan bercerita kepada orang tua. Nah, yang memperlihatkan adanya kemampuan regulasi emosional mandiri. Lalu selanjutnya ada perbandingan antara teori dengan realitanya. Nah, khususnya dalam teori kecerdasan emosional, menurut Daniel Goleman, emosi memiliki peran yang krusial dalam proses pembelajaran, baik secara kognitif maupun sosial. Nah, emosi yang stabil dan positif dapat meningkatkan perhatian, memori, dan motivasi siswa. Namun, di realita lapangannya, guru di SMP Lab School VIP UMJ itu menyampaikan bahwa emosi siswa tidak selalu secara langsung mempengaruhi pencapaian hasil belajar secara akademik. Meskipun siswa sedang mengalami emosi yang negatif, seperti lelah, murung, ataupun tidak bersemangat saat pembelajaran, tapi sebagian dari mereka itu tetap mampu menjawab pertanyaan atau memahami materi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengaruh emosi terhadap hasil belajar bisa sangat subjektif dan individual, tidak selalu bersifat linear seperti yang digambarkan dalam teori. Nah, dari hasil wawancara ini, saya belajar bahwasanya emosi memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru yang peka terhadap kondisi emosional siswa tidak hanya membantu siswa untuk belajar lebih baik, tetapi juga membantu mereka mengembangkan kesadaran dan keterampilan mengelola emosi. Nah, pendekatan yang digunakan oleh guru di SMP Lab School VIP UMJ ini bersifat empatik, tidak menghakimi, serta memberikan contoh ruang bagi siswa untuk menceritakan perasaannya, merupakan contoh yang baik untuk penerapan nilai-nilai dalam psikologi pendidikan yang humanistik dan emosional. Dan saya juga merasa terhubung dengan pengalaman yang dibagikan oleh siswi yang saya wawancarai, karena saya juga pernah mengalami hal atau situasi yang sama di mana saya juga bisa belajar dan mengerjakan tugas dengan baik meskipun emosional saya yang sedang tidak stabil, namun juga saya lebih cenderung tertutup dan memilih untuk menyendiri, mirip seperti siswi yang sudah saya wawancara ini. Nah, pengalaman ini juga membuat saya menyadari bahwa tidak semua siswa merasa nyaman terbuka kepada gurunya, meskipun guru sudah menyediakan ruang yang aman. Hal ini sangat berkaitan dengan hubungan emosional yang terbangun antara guru dan siswa. Semakin kuat hubungan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan siswa akan membuka dan mencari bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, ini saya sangat mengapresiasi kepada guru di SMP Lab School VIP UMJ karena telah menerapkan pendekatan psikologi yang baik, tetapi belum semua siswa merasa nyaman untuk terbuka secara emosional kepada guru. Ini terlihat dari pernyataan salah satu siswi yang lebih memilih untuk menyendiri dan menyampaikan masalahnya kepada orang tuanya, bukan kepada guru atau temannya. Dan belum adanya pembelajaran pengelolaan emosi serta eksplisit dalam kegiatan belajar sehari-hari. Meskipun ada layanan coaching dan konseling, tidak semua siswa secara aktif terlibat dan tahu cara mengaksesnya. Nah, saran saya mengenai hal ini adalah perlu adanya budaya sekolah yang mendorong keterbukaan emosional secara lebih menyeluruh, misalnya dengan membuat waktu khusus seperti refleksi pagi, sesi berbagi cerita, ataupun jurnal emosi di kelas yang dipandu oleh guru. Lalu juga adanya atau tingkatkan sosialisasi tentang keberadaan layanan konseling dan coaching yang perlu agar siswa tahu bahwa mereka punya pilihan dan tempat aman ketika sedang mengalami masalah, serta tidak menganggap konseling sebagai sesuatu yang hanya untuk siswa yang bermasalah saja.
Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia untuk saya wawancarai. Lalu terima kasih juga untuk dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Adiati. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.